Bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوَلَا يَرَوْا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyya wa rasulullah ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan juga mempermudah segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan telah kami hormati hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga di kesempatan yang berbahagia ini. Senang sekali rasanya saya Syahan Al-Muslim dapat kembali bersilaturahim dengan para hadirin, pemirsa dan pendengar dalam program kajian tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu muqaddimah yang akan disampaikan oleh salah satu asatidz Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Eman Sulaiman, yang mana beliau akan menjelaskan seputar Quran Surat At-Taubah ayat 127. Nah, untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati guru mulia kita, Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan juga kepada keluarganya, kepada hadirin semua, santri-santri, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, juga kepada orang tua kita, kerabat-kerabat kita, semoga kita semua dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum untuk pengajian muqaddimah hari ini, kita nyampe di surat At-Taubah ayat 127. Surat At-Taubah yaitu surat yang ke-9 dari surat-surat Quran. Surat yang ke-20 ayat yang 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahad thumma sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun, wa idza, dan ketika ma unzilat diturunkan suratun surah, nadhara ba'duhum ila ba'd, nadhara ba'duhum melihat, nadhara melihat, ba'duhum sebagian dari mereka, ila ba'd ke sebagian mereka lagi. Ini ayat ini menjelaskan tentang kaum-kaum munafik. Kaum-kaum orang-orang munafik. Orang munafik itu ketika diturunkan Quran, ketika Nabi Muhammad mengucapkan wahyu, membacakan Quran, wa idza ma unzila suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Mereka satu sama lain saling melihat, tengok kanan, tengok kiri. Nadhara ba'duhum ila ba'd. Hal yarakum min ahad. Kata mereka, hal yarakum min ahad. Apakah yarakum, yara melihat, kum kalian, min ahadin satu orang. Apakah ada orang muslim yang melihat kamu? Artinya gimana? Mereka ketika dibacakan Quran, satu sama lain dari kelompok orang yang munafik di situ melihat satu sama lain dan mereka berkata, hal yarakum min ahad. Apakah ada yang lihat? Siapa? Orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka tidak enak, tidak nyaman, tidak betah ketika disebutkan, ketika Nabi Muhammad membacakan Quran. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahad thumma sarafu. Kemudian mereka ketika tidak ada yang lihat, thumma, maka kemudian insarafu, mereka keluar, mereka lari, mereka meninggalkan majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ma unzila suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahad thumma sarafu. Kemudian mereka pergi, meninggalkan. Ketika tidak ada orang mukmin yang melihat mereka, maka mereka meninggalkan majlis. Sarafallahu qulubahum. Kemudian Allah Subhanahu, karena mereka berpaling, meninggalkan majlis, tidak mau mendengar Quran, tidak mau mendengarkan bacaan Nabi Muhammad ketika menyebutkan membacaan Quran. Summa saraf, balasannya sarafallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati mereka. Bi'annahum sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Mereka itu kaum, kelompok orang la yafqahun, yang tidak faham kebenaran. Mereka tidak mau mendengar Quran. Ini keadaan, ini sifat orang munafik. Orang munafik ketika dibaca Quran merasa tidak betah, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Sehingga karena tidak betah itu, tidak nyaman itu, mereka meninggalkan majelisnya Nabi Muhammad. Ini adalah sifat dari sifat-sifat orang munafik. Sebagian ulama mengatakan ayat ini menjelaskan tentang apa? Wa idza ma unzila suratun nadhara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahad tsumma sarafu.
sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Ini menceritakan apa? Kata sebagian ulama mufassirin mengatakan bahwasanya hadza bayanu syiddati nufurihim anil jihadi wa ghairihi min syara'il Islam. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana mereka sangat tidak ingin melakukan, mendengarkan, mematuhi jihad. Ketika ada perintah jihad atau aturan-aturan Islam, mereka tidak mau. Di ayat Quran yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Ketika mereka orang-orang munafik, orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebagi menjadi 3. Kalau kita bagi-bagi, pertama orang yang beriman, iman betulan, yaitu sahabat, para sahabat Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang kafir, asli kafir kelihatan zahir dan batinnya, itu orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir. Yang kedua, antara mukmin dan kafir, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik yaitu orang yang di zahirnya, di jasadnya, di zahirnya memperlihatkan bahwa mereka itu adalah beriman, mereka itu adalah percaya kepada zahirnya doang. Tapi secara batin mereka di hatinya menyimpan kekafiran. Jadi secara zahir orang munafik itu ikut sama orang-orang beriman. Orang-orang beriman salat, mereka ikut salat, mereka puasa, ikut puasa. Tapi di hatinya ada kekafiran. Itu orang-orang munafik. Di zahirnya Islam, di batinnya adalah kafir, orang-orang munafik. Nah, ini sifatnya gimana? Gak mau dengar melakukan kewajiban, gak mau, malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka hendak mau salat, qamu kusala, mereka kusala jamak dari kasil. Kasil itu apa? Malas. Mereka malas-malasan. Ketika azan berkumandang, ketika iqamat mau, mereka kusala, mereka malas-malasan. Wala yura'unan nas, mereka riya, melakukan ibadah karena supaya dinilai sama orang muslim, bukan karena untuk dinilai bukan karena untuk dapat pahala dari Allah. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi kata sebagian ulama bahwasanya ini ayat-ayat ini menceritakan bahwasanya mereka sangat tidak mau untuk jihad, untuk melakukan kewajiban agama di agama Islam. Ini salah satu satu dalilnya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jihad, gak mau juga mereka jihad. Fa idza unzilat suratun muhkamatun, di Quran fa idza unzilat suratun ketika unzilat diturunkan suratun, surah muhkamah, jelas, fiha dzikrul qital, di surat ini dzikrul qital, fiha, di surat ini dzikrul qital, disebutkan qital, perang, wajib perang. Ra'aital ladzina fi qulubihim marad, kau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat alladzi fi qulubihim marad, yang di hatinya ada marad, ada penyakit. Yang dzuruna ilaika nadharal maghsyiyya alaihimil maut, mereka melihatmu seperti mereka mau pingsan karena takut mati. Jadi ini orang-orang munafik, ketika diturunkan ayat perang, ketika mereka malas, diturunkan ayat perang, mereka ketakutan sampai Nabi Muhammad melihat mereka seolah mereka mau pingsan karena takut kematian. Makanya mereka tidak mau mendengar hal-hal yang semacam ini. Ini adalah bagian orang munafik. Orang munafik gak nyaman mendengar Quran, pengennya keluar dari majelis. Itu orang munafik. Kebalikan munafik, orang mukmin, iman yang sesungguhnya, orang iman yang betulan, bukan yang setengah-setengah. Iman betulan. Di Quran kalau Allah Taala, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun, orang mukmin yang betul-betul mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, ketika ada zikir Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat, apa makna wajilat? Wajilat khafat, takut. Kenapa? Di hatinya ada takut. Ketika Allah Subhanahu wa taala disebut, maka hati mereka yang beriman wajilat qulubuhum. Hati mereka ada rasa takut kepada Allah. Dari rasa takut ini akan menyebabkan kebaikan-kebaikan. Dari rasa takut ini
sesuatu hal yang luar biasa bisa didapatkan. Karena takut, dia waktu sholat, karena takut kepada Allah, puasa Ramadan. Karena takut kepada Allah, dagang, dia jujur. Ketika takut pada Allah, memiliki harta wajib dia keluarkan, dia akan keluarkan. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah ini repot. Bisa mungkin melakukan apa yang dia mau. Makanya takut kepada Allah. Orang memiliki hati yang takut kepada Allah dengan yang sesungguhnya. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Itu adalah hati yang Masya Allah tabarakallah, yang hebat, yang luar biasa, sehingga di hadis juga disebutkan, ada di hadis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 yudhilluhumullah, dinaungi Allah, fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali adalah naungan Allah. Yang pertama, imamun adil. Yang pertama adalah imam yang adil, imam yang bijak, imam yang tidak miring, imam yang tidak zalim, imamun adil. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Anak muda tumbuh hidup besar fi ibadatillah. Nah, ini kadang orang-orang, mungkin sebagian orang ada kadang nunggu tobatnya, nunggu insafnya, nunggu rajin ibadahnya kalau udah tua. Ini yang dari kecil sampai besar, nasya, syabun, anak muda. Nasya, tumbuh fi ibadatillah. Ini 1 dari 7 yang hebat ini. Wasyabun nasya fi ibadatillah. Yang kedua, yang ketiga, warajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid au bil masajid. Laki-laki orang yang qalbuhu, hatinya, muta'alliq, nyangkol, berkaitan dengan apa? Dengan masjid, dengan masjid-masjid. Ada apa masjid? Salat jamaah, qamat. Gak enak hatinya kalau seandainya salat di tempatnya, di rumahnya, ke masjid. Ada pengajian di masjid, ikut. Ada i'tikaf Ramadan, ke masjid, baca Quran di masjid. Ini ada orang-orang yang hatinya ingin enak betah di masjid. Ini juga orang spesial, 1 dari 7. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Terus yang keempat, wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, yaitu laki 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Istama alaihi, mereka berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dha, ini yang jadi contoh di sini. Wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin. Wa rajulun, laki-laki, da'athu, dipanggil, imra'atun, perempuan, dzata mansibin wa jamalin. Perempuannya ini dzata mansib. Perempuan ada yang biasa-biasa saja, ada yang memiliki peran, ada yang memiliki kedudukan. Ini dzata mansibin, perempuan yang memiliki kedudukan. Kedudukan dengan apanya? Dimuliakan di teman-temannya, atau karena dia kaya, bisa jadi, atau karena dia anak orang besar. Dzata mansibin wa jamalin. Yang kedua ada jamalnya. Jamal itu cantik. Perempuan, laki-laki dipanggil sama perempuan, mau ngapain? Berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat. Wa rajulun da'athum ra'atin dzata mansibin wa jamalin. Cantik juga. Ini laki-lakinya tinggal mau aja, dipanggil udah cantik perempuannya, dzata mansibin wa jamalin. Apa kata-kata laki-laki ini? Qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini tinggal mau saja, tapi apa yang menyebabkan dia tidak mau bermaksiat kepada Allah kecuali hanya karena takut kepada Allah. Mungkin kalau tak ada takut kepada Allah, tinggal bermaksiat, selesai. Perempuannya cantik, dia punya kedudukan, kehormatan, selesai. Tapi wa rajulun da'atu imra'atan dzata mansib faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi contoh. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yang kelima, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, laki-laki bersedekah, 1 sedekah, fa akhfaha, disembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai ibarat shimaluhu, shimal yang tangan kiri, hatta la ta'lam, sampai tidak tahu, shimaluhu, tangan kiri, ma tunfiqu yaminu, apa yang disedekahkan sama tangan kanannya. Ini apa namanya istilah, saking orang ini menyembunyikan sedekahnya sampai ibarat tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Oh, ini 1 dari yang 7 yang hebat. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Terus
Yang selanjutnya wa rajulun. Dan yang terakhir wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Laki-laki yang ketika berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, tidak ada orang, sendiri. Berzikir di mana sendiri? Mungkin saja di kamarnya sendiri, gak ada orang. Mungkin saja di rumahnya, mungkin saja di sawah, mungkin saja di kantornya sendiri, gak ada orang. Dzakarallah, mengingat Allah khalian, sendiri. Fafadat aina. Kemudian apa? Kemudian keluar air matanya. Yang jadi syahid di hadis ini tadi anak laki-laki yang dipanggil sama orang, perempuan, punya kedudukan, cantik, tinggal bermaksiat. Tapi apa yang menyebabkan tidak maksiat? Qala inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini istimewaan. Wa innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang mukmin yang sesungguhnya idza dzukirallah, ketika disebut Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Mereka ada efek, ada takut. Ada orang ketika disebut nama Allah tidak disebut, sama saja. Ini kurang bagus. Yang bagus, orang hati yang bagus ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ada perubahan di hati. Ada takut di hati. Orang bermaksiat, mungkin orang lupa, mungkin orang kepleset lagi, lupa lagi, lalai berbuat maksiat. Diingatkan sama temannya, ingat Allah, takut Allah. Yang mukmin yang sesungguhnya, dia akan apa? Dia akan wajilat qulubum, ya, hatinya akan takut dan akan berhenti. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini kebalikan dari ayat tadi. Wa idza ma uzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahad thumma sarafu. Mereka ketika disebutkan ayat Quran mereka keluar. Ini yang mukmin tidak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, wa idza, dan ketika tuliyat dibaca alaihim kepada mereka orang-orang mukmin, tuliyat alaihim ayatuhu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, mereka tambah imannya, tambah kuat. Ini wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Ini kebalikan. Orang mukmin yang sesungguhnya ketika disebut Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan ada rasa takut. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan Quran, disebutkan surat-surat Quran, dibacakan Quran, zadatuhum imana, imannya akan bertambah. Nah ini hanya contoh orang mukmin sama orang munafik. Orang mukmin, orang munafik gak senang, gak nyaman, gak betah ketika disebutkan ayat-ayat Quran. Tapi kalau orang munafik, orang mukmin betah, malah jadi ada ketakutan di hatinya, malah jadi tambah imannya. Ini orang mukmin. Dan untuk kabar-kabar seperti ini agak ajib. Ada di hadis Nabi Muhammad SAW dibacakan ayat Quran, Nabi Muhammad nangis. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad ngomong kepadaku, "Iqra' alaiyal Quran." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Iqra'." Nabi Muhammad meminta Sayyidina Abdullah, "Iqra', baca alayya kepadaku Quran." Kata Nabi Muhammad, "Bacakan kepadaku Quran." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Ya Rasulullah, aku akan membacakan Quran kepadamu dan sementara Quran ini diturunkan kepada kamu. Gimana? Kata Nabi Muhammad SAW, "Fa inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Kata Nabi Muhammad, aku menginginkan mendengarkan Quran dari orang lain. Kata Sayyidina Abdul Mas'ud, terus faqara'atun nisa. Sayyidina Abdul Mas'ud membaca surat Nisa. Surat Nisa, surat yang ketiga, surat Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Faqara'atun nisa. Sampai nyampe ke ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Terus kata Sayyidina Abdul farafa'tu ra'si. Udah nyampe di sini. Di riwayat yang lain kata Nabi hasbukal an, cukup sampai di sini. Di riwayat yang lain kata Sayyidina Abdul Mas'ud, fa ghamazani rajulun ila jambi. Ada orang yang di sampingnya dicolek Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala farafa'tu ra'si. Terus Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang tadi baca Quran kepada Nabi, rafa'tu ra'si, ngangkat kepalanya mau lihat muka Nabi Muhammad. Terus kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fara'aitu dumu'ahu tasil. Terus ketika dilihat, diangkat kepalanya, ra'aitu dumu'ahu tasil. Dumu' jama' dari dama'. Dama' itu apa?
air mata sil mengalir. Nabi Muhammad ketika mendengar ayat Quran ini, sampai ayat Quran ini tersentuh Nabi Muhammad sampai meninggal. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Asyahid di sini mungkin Nabi Muhammad berkata fa kaifa wa ji'na bika di Quran, wa ji'na bik, kita akan mendatangkanmu, wa ji'na bika ala haula'i syahida, kepada orang-orang, kepada mereka akan bersaksi. Mereka sebagian umat Nabi ada yang tidak beriman, ada yang bermaksiat. Dan bagaimana ya Rasulullah ketika engkau akan didatangkan di hari kiamat dan engkau akan bersaksi kepada umatmu yang bermaksiat, kepada umatmu yang tidak taat, syahida. Maka kemudian Nabi Muhammad menangis. Dan ini ayat-ayat Quran ini adalah sangat hebat. Kalau kita baca di Musnad Imam Ahmad Ambal, ini ajib. Cerita tentang sahabat baca Quran ini ajib. Hadis riwayat Imam Ahmad, panjang hadisnya, saya ringkas. Ada Nabi Muhammad perang waktu itu, perangnya Zatir Riqa. Setelah itu apa? Terjadi ada seorang perempuan dari orang musyrik terambil. Kalah peperangan, diambil, dibawa sama musyrikin. Suaminya datang setelah peperangan, Nabi Muhammad udah pulang. Kafilan raja, udah pulang. Setelah pulang, suaminya nyari istrinya kemana? Bersumpah suami yang kafir ini tidak akan berhenti sampai akan melukai orang muslim. Enggak, pokoknya saya harus melukai orang muslim. Akhirnya diikuti jejak Nabi Muhammad pulang. Akhirnya Nabi Muhammad setelah itu turun biasa mau berhenti perjalanan, karena perjalanan di waktu itu pakai onta, jalan kaki capek di malam hari. Terus kata Nabi Muhammad, man yaklauna hadhil laila, siapa yang mau jaga malam ini? Man yaklauna hadhil laila. Kalau Sayyidina Jabir bin Abdullah rawi hadis, katanya fantadaba ilaihi rajulun minal ansari wa rajulun minal muhajirin. Ada dua laki-laki Ansor sama Muhajirin. Di kitab-kitab hadis saya tidak temukan siapa ini dua laki-laki. Tapi di kitab-kitab Sirah Nabawiyah disebutkan ini dua laki-laki ini Sayyidina Abbad bin Bishr sama Sayyidina Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dari Muhajirin, Abbad bin Bishr dari Ansor. Terus kata Nabi Muhammad, fakunu fi fami syaib. Terus jaga di fam syaib, di mulutnya syaib. Setelah itu Muhajirin, yang Ansor, sahabat dari Ansor, Abbad bin Bishr ngomong ke si Muhajir, ke Ammar bin Yasir, kamu mau jaga di setengah malam yang awal apa yang akhir? Kata Sayyidina Ammar bin Yasir, saya pengen yang akhir aja. Mau tidur sekarang, ntar jaga setelah itu saya. Terus itu Sayyidina Ammar bin Yasir tidur. Sayyidina Abbad bin Yasir sambil jaga, qama yusolli, salat. Ini yang laki-laki yang kemarin yang tadi ngikuti, ada kelihatan, oh itu ada orang ini pasti nih kelompok muslim. Apa ditembak sama panah? Dilempar, nancep. Dia lagi baca, nancep. Terus apa dicopot panahnya? Udah copot, diteruskan salatnya. Satu kali lagi. Nancep. Panah ya dari kayu, panah itu anak panah kayu, di depannya ada besi, nancep. Dua kali dicopot. Udah masih gak membatalkan salatnya, dilempar lagi. Setelah dilempar, nancep lagi. Dicopot, akhirnya ruku, akhirnya sujud, akhirnya bangunkan temannya. Setelah bangunkan temannya, tahu loncat temannya bahwa di situ orang yang nembak ini. Setelah dilihat Sayyidina ini orang Muhajir ini, apa yang terjadi? Banyak darah, panah, bukan jarum kecil, panah nancep. Ala ababtani, kenapa kau tidak membangunkanku? Kata Sayyidina ini kayak yang syahid di sini. Kata Sayyidina ini Sayyidina Abbad bin Bishr. Katanya, kuntu fi suratin falam uhibban aqta'aha hatta unfidha. Tadi saya itu lagi sholat, lagi baca surat. Aku tidak suka memutus surat ini. Kalau saya ruku udah putus, saya pengen nyelesain surat ini. Katanya, falamma tabarrami raqa'tu raqa'tu, setelah itu saya rakaat. Ketika dia terus-menerus menembak sampai 3 kali. Memanah. Aku rakaat, aku membangunkanmu. Terus katanya, waimullah, demi Allah. Laula an udayya thagran amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha au unfidhaha. Demi Allah, kalau seandainya saya tidak takut, kalau karena saya tidak ada amanah, ini dikasih amanah untuk jaga pasukan. Ini mereka tidur, dia yang jaga. Kalau seandainya saya tidak takut menyia-nyiakan amanah, laqata'a nafsi au unfidha. Saya mati atau saya
sampai selesai baca surat ini. Gak mau dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena takut kalau dia mati, ini orang ini menyusup ke kaum muslimin terus menjadi balapetaka. Sampai segitu, ditembak 2-3 kali sampai biasa saja. Kalau seandainya dia bukan karena lagi jaga Haris, itu dia akan terus menerus dalam salat meskipun sampai mati. Itu siapa ini? Hebat. Siapa yang bisa seperti ini? Subhanallah. Wallahu alam, sampai di sini aja. Wallahu alam. Wa bil mislam mahkam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada Ustaz Eman Sulaiman atas mukaddimahnya. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Insya Allah setelah ini kita akan belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran di Al-Bahjah TV. Damai dan menyejukkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah saatnya kita untuk belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan seputar Quran Surat Al-Isra ayat 58 sampai 60. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana faqqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wila. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ala fahmi kitabik wa ala al-amali bih. Wakhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Quran wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut, asyhadata 'inda al-maut, al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, berindu ridha Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang teramat-teramat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antaranya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk mentadabburi firman-firman-Nya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu kita. Allah menambahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran. Dan semoga kelak dikumpulkan dengan ahli Quran di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di surat Al-Isra yang kita sudah sampai ke ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil qur'ani wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Mukjizat hanya akan berguna kepada orang yang dipilih oleh Allah. Biarpun seorang hamba melihat mukjizat terang-terangan di depan matanya, hanya terkagum sesaat, kemudian membangkang lagi. Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah semua dari kita ini. Kita tidak pernah melihat rembulan dibelah oleh baginda Nabi. Kita juga tidak pernah melihat tongkatnya Sayyidina Musa berubah jadi ular. Kita tidak pernah menemukan diturunkannya hidangan dari langit pada zaman Nabi Musa dan seterusnya. Kita juga tidak pernah melihat air mengucur dari jemari mulia baginda Nabi dan seterusnya. Akan tapi kita percaya, kita yakin, seyakin-yakinnya. Ini adalah pilihan Allah. Yang melihat pun belum tentu. Yang melihat pun belum tentu mereka bisa langsung mengimani kalau bukan dipilih oleh Allah. Al-Quran
orang yang terkagum, ada orang yang terkagum-kagum dengan Al-Quran, tapi tidak bisa beriman. Di saat mereka bisa memahami, banyak orang yang ingin memerangi Islam mencoba menghancurkan Islam dengan cara memahami Al-Quran, kemudian diselewengkan pemahaman tersebut. Artinya dia semula faham pemahaman yang benar. Bahkan mereka mengakui kebenaran. Akan tapi tidak serta mereka tunduk dan patuh lalu mengimaninya. Bahkan di negeri yang tidak beriman sana pun banyak orang yang mencoba ingin tahu tentang baginda Nabi. Bahkan ada di antara mereka yang sempat mendata kelebihan-kelebihan tokoh-tokoh. Mereka mereka harus meyakini ternyata baginda Nabi adalah tokoh terhebat. Di antara 100 tokoh yang mereka hadirkan. Siapa namanya, Michael Head atau siapa gitu kan. Beliau mencari tentang tokoh-tokoh. Akhirnya bisa meletakkan baginda Nabi adalah tokoh paling berpengaruh. Dan masih banyak orang bisa melihat mukjizat pada zaman Nabi, ternyata tidak serta mereka beriman. Maka dari itu bersyukurlah kita ini yang jauh dari masa itu. Tapi begitu mudahnya kita menerima keimanan karena dipilih oleh Allah. Termasuk ini dia disebutkan wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi. Telah kami sebutkan, Allah menjelaskan bahasanya Allah itu mengetahui semua yang ada pada manusia. Enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka. Ini masalah apa yang dilihat Nabi di saat Isra Mi'raj. Padahal sesuai dengan pertanyaan orang-orang kafir waktu itu. Yang waktu Nabi mengatakan bahwa telah diperjalankan oleh Allah dalam waktu semalam. Bukan semalam, bahkan sepenggal malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hingga dilanjutkan ke atas langit ke-7. Mereka yang semula memang percaya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Dan di saat baginda Nabi bercerita tentang kisah perjalanan panjang yang kalau perjalanan biasa perlu waktu taki 35 sampai 40 hari, bagaimana hanya ditempuh sepenggal malam. Mereka juga tidak bisa mengingkari tentang ini karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, tapi lihat, kekotoran hati. Malah dijadikan ini sebagai upaya untuk menfitnah Nabi. Bahwa Nabi adalah pendusta. Padahal dia tidak meyakini kalau Nabi pendusta. Semacam Abu Jahal percaya bahwasanya kejadian ini terjadi pada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Cuman dia melihat ini membidik sisi lain. Ini kalau aku ekspos jadi bahan tertawaan. Kan tidak semua orang tahu Nabi Muhammad jujur, khusus yang di luar sana. Yang di luar Mekah, di luar Arab barangkali kita ada. Artinya, pokoknya ini bahan untuk merendahkan baginda Nabi SAW. Lihat, Abu Jahal yang melihat kejadian yang luar biasa. Sehingga orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengetes tentang Masjidil Aqsa, tentang ini. Dan Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah. Ini arainaka. Allah perlihatkan Nabi Muhammad sehingga bisa menghitung ada berapa sih tiangnya. Dan bagaimana bentuknya. Bukan seperti orang menghafal diperlihatkan. Jadi waktu bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy dengan persis. Dan orang tahu Nabi Muhammad belum pernah ke sana. Bercerita persis dan karena Nabi Muhammad melihat. Nabi Muhammad melihat bercerita persis. Apakah dengan jawaban Nabi Muhammad yang sudah sangat sesuai dengan kenyataan menjadikan mereka beriman? Ada tentu yang beriman, tapi lihat, ada sisa-sisa dari mereka yang membangkang. Ini diperlihatkan, illa fitnatan linnasi, itu adalah untuk ujian bagi mereka. Yang iman-iman, yang tidak-tidak. Ujian. Dan wasyajaratul mal'unata fil Quran, tentang syajarah mal'unah.
pepohonan yang terkutuk, pohon neraka terkutuk dinisbatkan kepada neraka. Mal'unah dikutuk bukan karena dari zatnya pohonnya, karena ini pohon berada di dalam neraka. Namanya Sajaratul Zaqqum. Tak tahu seperti apa, serem pandang dilihat. Dipandang itu sudah nggak bagus buah itu. Apalagi dirasa. Itu semuanya untuk apa? Berita-berita tentang kejadian-kejadian. Termasuk Nabi bisa bercerita tentang kisah kaum Nabi Lut yang dibalikkan bumi, kemudian Nabi Musa. Itu disampai ke telinga mereka. Nukhawwifuhum, yang Allah sampaikan itu semua memberikan rasa takut kepada mereka. Tapi apa yang terjadi kepada mereka? Memang dasarnya ada kesombongan, ada dengki di hati. Tidak cinta kepada Nabi, biarpun mendengar keterangan panjang lebar dan dia yakin seyakin-yakinnya, bukan menjadikan mereka tunduk dan patuh kepada syariat. Fama yazituhum illa tughyanan kabira. Yang ada adalah menjadi pembangkangan semakin gede. Itulah contohnya Abu Jahal. Maka inilah pentingnya hidayah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup orang itu dengan ilmunya saja. Mengandalkan kecerdasan akalnya. Tidak jaminan. Pemahaman dengan akal tidak jaminan. Ia perlu kita faham dengan akal kita, khususnya belajar ilmu akidah. Menggunakan akal kecerdasan kita untuk menghadirkan satu dialognya para ahlinya, para filosof, ahli mantek, dari hal-hal yakiniyat yang sampai menghadirkan sebuah keyakinan. Cuman kan tidak cukup orang meyakini sesuatu. Akan tapi yang dimaksud iman kan bukan sekedar tasdik, meyakini. Iman bukan sekedar tasdik, meyakini sesuatu itu benar, tidak. Akan tapi harus ada al-idha'an, inqiyad atau pasrah, patuh, tunduk. Hadithun nafsi, dia sudah menjadikan dirinya itu mematuhi. Jadi yakin dong gak cukup seperti yakinnya Abu Jahal. Akan dia harus yakin yang diikuti dengan idha'an. Jadi menjadikan kita itu patuh kepada apa yang telah kita yakini. Jadi ada orang yakin tapi gak mematuhi keyakinannya. Tidak mengikuti keyakinannya. Loh karena apa itu? Karena kesombongannya telah menguasainya. Seperti Abu Jahal itu sangat percaya Nabi Muhammad itu Nabi loh ya. Bahkan dengan mukjizat-mukjizat geleng-geleng kepala. Kok bisa begitu? Pujangga-pujangga dahsyat masyarakat Arab itu lihat, melihat Al-Quran itu bukan syair yang dirangkai. Tapi mengalahkan syair. Maknanya, kandungan maknanya agung. Mereka sangat paham tentang syair karena syair itu ada rambu-rambunya. Syair ada rambu-rambu. Ini bukan syair. Tapi mengalahkan syair, melampaui syair, keindahannya dan seterusnya. Mereka geleng-geleng kepala. Tapi apakah serta-merta mereka beriman? Tidak. Ingat, mujizat-mujizat yang Allah tampakkan itu fitnah. Tes, ujian bagi mereka. Yang dipilih oleh Allah maka dia akan mudah menerimanya. Tapi bagi sebagian mereka, la yazidhum illa tughyanan kabira. Nah, jadi banyak ujian. Ini kalau kita bicara ujian, tes. Sering kita dites. Baik itu secara langsung diujikan, atau kita harus menyadari bahwa di dalam perjalanan kita semuanya ujian semuanya. Kita itu dalam ujian terus setiap saat. Maka hendaknya kita harus waspada kalau kita lagi ujian. Dan memang kita di negeri ujian, darul ibtila. Nanti baru di surga darul jaza. Ini darul ibtila, kita diuji semua langkah. Di saat kaya itu ujian, di saat fakir ujian, di sakit ujian, sehat ujian, semuanya ujian, nggak punya anak ujian, punya anak ujian. Nah kita ini lulus atau tidak ya? Nggak sadar ujian, dia nggak ngerjain soal, nggak lulus dia, balik turun kelas, tetap di kelasnya. Maka pandai-pandailah kita menyadari bahwasanya kita ini ujian. Ujian tunduk atau tidak dengan kebenaran yang sudah kita fahami. Dan alangkah banyaknya, kita sendiri kadang merasakan, kenapa ya aku tahu itu kebenaran. Tapi kenapa aku tidak bisa patuh? Aku tahu itu haram, kenapa aku masih mencicipi, mencoba dan sebagainya. Maka yang perlu dibenahi adalah hati. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala
Mengingatkan tidak untuk menundukkan hati yang sudah percaya tadi, tidak cukup hanya dengan dialog-dialognya para filosof. Tapi harus ditundukkan hati dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran. Artinya sambil kita belajar semacam ini, ya jangan sampai kita tidak punya zikir dong. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan semakin sejuk, tentram, damai hati. Ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi dengan membaca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran, tentunya dengan penuh tata krama adab kepada Al-Quran, yakin ini kalamullah, maka ada buahnya, akan tambah iman. Apa tambah iman itu ya? Karena iman adanya di dalam hati, tambah iman kan bukan sekedar keyakinan. Keyakinan yang dibarengi dengan kepatuhan, ketundukan kita kepada apa yang kita yakini. Maka hati yang dipenuhi dengan keimanan tersebut akan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan yang diyakini dan diimani. Matanya, pandangannya sejuk kepada sesama, tidak ada pandangan merendahkan, lesannya terjaga, tidak akan ada omongan yang menyakitkan, telinganya pun terjaga, tidak akan mendengar sesuatu yang diharamkan, syahwatnya terjaga, tidak akan dilampiaskan kecuali yang diharam, kecuali yang halal, dan seterusnya. Nah, jadi ujian-ujian harus kita pahami. Orang kaya itu adalah ujian berat dengan kekayaannya. Jangan sampai dengan kekayaannya terlena dia. Dulu waktu dia fakir, dia rajin ngaji. Terlihat dia naik sepeda, mungkin jalan kaki sehingga naik sepeda, boncengan sama istrinya, Masya Allah. Kalian sudah mau punya sepeda motor, sudah mulai berkurang. Kalian pakai mobil, sudah jarang lagi nongkrong. Fitnah kekayaan bagi dia. Nggak lulus ujian dia. Nggak lulus ujiannya. Nah, itu. Begitu juga ke sebaliknya. Dulu di saat dia punya harta melimpah, ternyata di saat diuji oleh Allah dengan kefakiran, tambah nggak sholat dan sebagainya, berarti nggak lulus ujian. Jadi kefakiran adalah ujian juga. Orang bisa lulus dengan kefakiran tersebut. Karena memang orang beriman itu selalu dalam kondisi baik, ya ajaban li amri al-mu'mini fa inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra wa la yakunu dzalika illa lil mu'minin. Urusan orang mukmin itu baik-baik saja. Maka dalam ujian itu tidak usah khawatir kalau Anda orang beriman. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan karunia, melimpah kekayaan, yang hadir dalam dirinya adalah syukur kepada Allah. Syukur bukan sekedar kalimat yang terucap oleh lidah, akan tapi syukur adalah menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk yang Allah ridai. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan ujian, musibah, kekurangan, sakit dan seterusnya, sabar. Dia bersabar, kana khairan lahu. Kana khairan lahu, itu lebih bagus bagi dia. Nah, ini artinya ujian. Sehingga yang untuk menggapai kemuliaan itu semuanya dibekali oleh Allah. Maksudnya kalau kita harus sadar kalau itu ujian semuanya. Kefakiran ujian. Ujian orang kaya, ujian dengan kekayaan, orang fakir, ujian dengan kefakirannya. Nah, sebetulnya ujian itu dinanti atau tidak sih, kan begitu. Ujian dinanti atau tidak. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan ujian tidak dinanti-nanti. Oh, baik. Kalau Anda tidak, kalau ujian nggak segera datang, berarti nggak segera naik pangkat. Tapi santri itu ditanya, pengen cepat ujian atau tidak? Dia bisa. Oh, dia pengen cepat pulang, pengen cepat ujian, biar cepat pulang, mau liburan. Pengen cepat ujian. Jadi sebetulnya ujian itu bukan sesuatu yang menakutkan pada akhirnya kalau kita tahu bahwasanya di balik ujian ini adalah pengangkatan derajat. Coba lah, kalau enggak ujian enggak pulang-pulang, nanti lama pulangnya, habis ujian liburan. Itu ibaratnya. Jadi ujian, pengen cepat ujian. Habis ujian, nah, kalau enggak ujian enggak naik kelas. Jadi saya pengen ujian, pengen cepat naik kelas. Jadi ujian itu sebetulnya adalah kalau kita sadar bahwasanya sebetulnya itu adalah
Saat-saat itu kita naik kelas. Maka sadarlah kalau Anda itu dalam ujian. Waktu Anda menjadi orang kaya raya, sadari kalau itu ujian. Bahwasanya Anda itu harus naik kelas dengan kekayaan Anda. Jangan nyungsep. Yang punya jabatan harus sadar kalau Anda itu dengan jabatan ujian. Untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jabatan Anda. Yang fakir pun ternyata ujian dengan kefakirannya. Bisa tidak dia bersabar. Karena dengan sabar itu bisa mengalahkan sedekahnya orang kaya. Dan kisah di dunia singkat, semuanya singkat di dunia, 100 tahun paling lama. Baik, kemudian ini lagi ujian. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Ini ayatnya. Qala asjudu liman khalaqta tina. Ini ada lagi ujian kepada makhluk yang sudah punya prestasi tinggi. Ujian ini malaikat. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan jin. Iblis bukan dari golongan malaikat, golongan makhluk lain. Cuman karena iblis punya ibadah yang banyak sampai diangkat, sampai dikatakan tausul malaikati. Jadi yang istimewa di kalangan malaikat, padahal dia bukan golongan malaikat. Yang paling bagus, maksudnya luar prestasinya tinggi. Kalau ibadah nggak beda dengan malaikat. Malaikat begini, dia begini. Wah, pokoknya sudahlah iblis itu hebat. Luar biasa. Dan termasuk malaikat hebat. Tapi malaikat pun diuji oleh Allah. Ujiannya adalah diciptakanlah mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Ini ujian ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, ujian macam-macam ini. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan setelah Allah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah menguji makhluk yang sangat dekat kepada Allah, malaikat. Di dalamnya ada iblis. Allah perintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Sujudlah kalian, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadu, tahu ini adalah ujian para malaikat, enggak mau nyanyiakan waktu ujian, harus segera naik pangkat, akan aku selesaikan langsung. Fasajadu, maka sujudlah mereka para malaikat, terangkatlah derajat mereka, illa iblisa, kecuali iblis. Enggak menyadari kalau itu ujian. Enggak menyadari kalau itu ujian. Itu tes. Nah, akhirnya dia apa? Illa iblis gak mau. Dalam ayat lain kan aba wastakbara, dia sombong. Dalam ayat ini disebutkan tentang langsung alasan kesombongannya, bukan sombongnya di ayat. Artinya dia sombong dan beralasan. Kalau ayat yang aba wastakbara, di ayat ini langsung disebutkan alasannya dia kenapa harus sombong. Qala, dia berkata, asjudu liman khalaqta tina? Ya Allah, apakah kau perintahkan kami untuk sujud dengan makhluk yang kau ciptakan dari tanah liat? Wah, ini mulai di unsuri. Menganggap bahasanya dasarnya dia lebih bagus. Khalaqtani min nar. Khalaqtahu min tin, kan begitu ayatnya. Khalaqtani min nar, ya Allah kau ciptakan aku dari api. Adam dari tanah, dia merasa lebih bagus. Lalu repot. Inilah termasuk ini pelajaran bagi kita saat ini. Di saat kita merasa melebih, itulah awal kehancuran kita. Karena kesombongan itu. Karena sombong itu sendiri adalah awal kehancuran. Sombongnya belum nanti membawa kehancuran. Sombong menjadi merendahkan yang lain. Iblis juga begitu, lihat. Merasa dia lebih bagus. Nggak mau sujud dengan dia. Dan memang kita itu banyak gayanya gaya iblis. Dan itu juga salah bergaul juga kadang-kadang. Hati-hati ini. Biasanya ini. Gara-gara biasa duduk sama ustadz-ustadz terkenal. Ini saya langsung tutup poin ini. Ini giliran sama duduk sama ustadz-ustadz kampung tuh ngeremehin. Bukan level. Ini yang hati-hati ini. Wow, fotonya dipajang sama ustadz-ustadz masyhur yang kelihatan di televisi, di YouTube, itu misalnya.
tapi sama kiai kampungnya. Padahal kiai kampungnya bisa jauh lebih pinter, hanya karena dia nggak pernah kelihatan di YouTube. Ini sebuah contoh saja, kita sering dalam belajar itu begitu. Ada kesombongan, menganggap dia adalah nggak level. Apalagi lebih muda dari kita. Atau Masya Allah, gaya kita tuh gaya iblis. Gayanya gaya iblis, sombong. Nggak bisa dapat ilmu yang sesungguhnya orang begitu. Sombong. Kita itu cucunya Nabi Adam tapi gayanya iblis. Itu repot. Makanya satu tradisi yang mencetak model-model iblis harus kita pangkas. Gaya-gaya. Jadi ya grup pengajian itu tren nanti grup ini. Nanti suruh hadir pengajian kelas-kelas biasa terus bukan level saya, itu kelasnya orang miskin. Ini kan kelasnya Pak Haji semuanya ini. Ini kan rombongan Pak Haji, grup haji tahun 2000. Apa? Sebuah contoh. Loh, ngadain perkumpulan tidak salah. Cuman yang salah kalau menjadikan perkumpulan itu menjadi kumpulannya orang-orang sombong. Orang kaya berkumpul dengan orang kaya bukan salah jika dalam upaya untuk saling mengingatkan agar ada punya kesadaran menolong yang fakir. Mendekatin. Tapi kalau hanya untuk gaya saja untuk perkumpulan pengajian tren, pengajian kelas, pengajian orang-orang kaya. Biarpun disambung sama yang lainnya, kayak utang juga tuh. Karena suatu ketika kita kumpul dengan orang yang tampak kaya, di saat kami hanya guyonan, alangkah banyaknya orang hanya tampak kaya saja, sebetulnya adalah banyak masalah utang. Ada ibu nyeletuk begini, "Buya betul Buya, kami ini tampak kaya saja. Rumah kami, mobil kami sudah sertifikat yang nggak ada di tangan sudah." Allah. Sudah kami masukkan Allah. Jadi memang gaya tok itulah. Itulah model kesombongan begitu. Pengen dilihat orang dia kaya, biarpun banyak utang dia. Ini model-model iblis. Yang ustaz pun juga demikian. Gara-gara sombongnya itu bahaya banget dia. Ujian dengan ilmu, kemasyhuran, umur tua. Sehingga di saat ada ustaz muda muncul dia marah. Hasud, la hasadaka hasadul ulama. Nah itu dari sombong. Hasud itu kan muncul dari sombong dulu. Karena nggak mau diungguli oleh siapapun. Ya begitu. Nah ini gaya iblis itu ada di mana-mana. Makanya kita perlu menghadirkan renungan yang panjang. Jangan-jangan itu adalah aku. Cuman modelnya bukan model suruh iblis, suruh sujud kepada Nabi Adam sebuah hormatan. Enggak. Sujud kepada Nabi Adam itu sebenarnya bukan Nabi Adamnya yang menjadi intinya. Patuh dengan perintah Allah. Sehingga tidak bisa jadi di rumah kita itu sudah ada iblis. Siapakah dia yang nggak pernah dengar Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana," bukan termasuk golongan kami yang tidak bisa menghormati yang tua. Yang tua itu kebetulan kok pembantunya, direndahkan, keluar dari jalur kemuliaan. Biarpun dia pembantumu, kalau kita di rumah harus hormati loh dia. Itu kan pendidikan dari Nabi. Cuman karena sudah gara-gara kelasnya, kelas bos dia, pembantu-pembantu direndahkan. Ayo, siapa ini kalau bukan iblis? Apalagi, coba kita cari masing-masing, jangan itu adalah aku. Apa sih salahnya kalau kita sopan santun kepada ibu yang sepuh yang bekerja di rumah kita sebagai pembantu itu? Anggap seperti ibu kita. Ya dia bekerja profesional, tapi adab tetap saja harus berjalan. Kalau dia adalah pembantu yang ternyata lebih muda dari kita, laisa minna man lam yarham saghirana, kita bisa wujudkan kasih sayang. Enggak ada perendahan setelah itu. Dan ini gaya iblis itu yang kami hadirkan. Ujian tuh bikin, jadi bos itu ujian ya. Jadi orang kaya ujian. Lulus tidak dia. Jadi dengan kelebihan secara umum adalah ujian. Lulus tidak diuji dia gitu. Ujiannya ya kayak ini sujud. Suruh tawadhu kepada orang yang secara zahir level di bawahnya. Ini berhujjah itu iblis. Di saat ditanya kenapa kau tidak sujud, karena aku lebih bagus daripada manusia. Aku sudah punya prestasi banyak. Aku ini sudah ustadz, jamaahku sudah banyak. Aku sudah punya apalah kalau di media sosial apa kayak Instagram, pengikutku sudah jutaan.
atau apa itu loh. Mau dibandingkan ustadz-ustadz, ya ini baru berapa sih viewernya berapa sih? Ya ini baru segitu. Loh, ini ustadz. Gaya, enggak ngukur dari segi-segi yang tidak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Nah ini adalah bahaya-bahayanya manhaj iblis itu. Gayanya hidupnya iblis itu. Nah biasanya orang yang semacam itu, ingat, yang ikut madhabnya iblis, kita punya abah, mungkin kita jadikan dua madhab, madhab iblisi sama madhab ababi, abuna adam bah kita, adami lah bolehlah, dua madhab. Kalau madhabnya iblis kayak begitu dia. Nah madhab iblis nanti berkembang, di saat diingatkan itu bukan langsung sadar, berhujjah ana khairun minhu. Tapi kalau mbah kita Nabi Adam alaihissalam dengan ujian, biarpun semula adalah dia termasuk enggak lulus, karena wala taqrabu hadhihi syajarata, di saat jangan kau dekati pohon ini, ternyata akhirnya mendekati, tapi biarpun seolah tidak lulus, di saat ditegur jadi lulus. Langsung di saat ditegur, diajari untuk menyelesaikan ujiannya dengan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepadanya, dan disadari itu Pak ajaran, kemudian sampailah dengan kesadaran penuh atas apa yang telah dilakukan. Kemudian Sayyidina Adam begitu mudah mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu kan mbah kita Nabi Adam. Makanya yuk kita, anaknya Nabi Adam kok gaya iblis. Diingatkan suami ya nggak ada masalah. Diingatkan makasih bang, abang tambah ganteng. Itu aja. Cemberut. 1 jam. Ya, naruh nasi sudah nggak senyum dan sebagainya. Gara-gara diingatkan tok begitu tok. Diingatkan tok. Iblis perempuan. Banyak begitu tuh. Banyak suami ngadu banyak kok. Duh, kalau ibu yang ngomong iblis perempuan itu sepertinya istri saya. Tak tahu nggak sadar dia juga iblis laki-laki. Kalau diingatkan sama istrinya tuh langsung keluar rumah, nggak mau ngomong. Langsung. Ini adalah budaya gaya nggak benar. Itu orang nggak lulus ujian ini. Saya berputar-putar di sini. Kita lihat dari kemarin tuh mulai itu ujian tuh, tes. Nah kadang-kadang ngeyel. Sudah nggak lulus ngeyel. Iblis itu kan nggak lulus, sudah kurang ajar ngeyel. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Malah ya Allah, kalau tidak begitu tunjukkan apa sih menjadikan sebab kau lebih utamakan Adam, kok sampai saya suruh sujud. Suruh hormat kepada Adam. Ini kan kurang ajar. Disuruh Allah banyak. Malaikat malah langsung fasajudu. Ini iblis lah masih nanya. Kasih tahu ya Allah, apa sih alasannya kok sampai Adam kau unggulkan? Sampai aku jadi begini. Tidak. Pokoknya aku tidak mau. Gak segera tobat. Menjadilah dia terkutuk. Kemudian setelah itu, dia minta. Dalam ayat lain dia minta, kalau begitu beri aku kesempatan, panjangkan umurku untuk aku bisa menggoda Nabi Adam. Ini termasuk doanya orang bodoh. Tapi kita harus paham bahwasanya Allah itu Maha Kasih. Biarpun iblis dikabul doanya. Iblis minta dipanjangkan masanya, dikasih oleh Allah. Dikasih temponya sehingga iblis gak mati. Sampai. Lah mestinya kalau dia cerdas, makanya kita tuh sering kurang cerdas dalam berdoa. Lah kalau sama-sama didoakan mending enak doa baik. Coba kalau Allah, ya Allah berikan hidayah kepadaku, kan beres iblis ngomong gitu. Sama-sama dikabul kok. Cuman memang nasib buruk. Makanya kalau doa itu jangan gayanya iblis. Doain orang, tetangga didoain semoga nyungsep. Ya. Doanya jelek. Mending ya, wah semoga hancur bisnisnya. Wah sama-sama doa mah rugi. Mending ya Allah semoga bisnisnya semakin gede dan semakin bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita perlu berdoa. Jangan gaya doanya iblis tuh.
Kemudian dia berjanji lagi ya, sudah jadi musuhku Adam itu. Musuh bebuyutan Nabi Adam itu. Sudah musuh bebuyutan. Sehingga sudah berjanji pokoknya dia akan berjanji, iblis akan berjanji untuk mengganggu anak Adam sampai kapanpun. Ini yang harus kita waspadai bahwasanya iblis akan menggoda manusia anak Adam dimanapun. Aqaudanna lahum siratal mustaqim. Bahkan di antaranya adalah iblis akan menggoda di saat kita itu dari kencang-kencang begini ini. Jadi iblis itu bukan menggoda kita di saat kita dicomberan terus, enggak. Ngaji begini nih iblis masuk nih. Sehingga menuntut ilmu lama-lama seorang santri jadi alim sombong, jadi temannya iblis. Ibadah banyak ujub, sedekah banyak riya. Loh, iblis main di situ. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtani kanna dzurriyyatahu illa qalila. Jika engkau beri aku tempo ya Allah sampai nanti hari kiamat hidup, aku janji akan aku habisin ahtinakanya, aku habisin, aku bina, aku hancurkan, aku rusak anak-anak Nabi Adam. Waduh, minta kepada Allah tapi minta jelek. Memang biasa kalau sudah begitu iblis atau manusia yang gayanya iblis kalau minta itu adalah minta marah kepada Allah. Mintanya bukan minta melihat Allah yang Maha Agung yang penuh kasih. Mintanya gaya marah. Itu dia duitnya banyak, nggak punya anak. Dia punya iman, cuma dia marah. Ya Allah, saya banyak duit, banyak kekayaan, tapi nggak punya anak. Mending ya Allah nggak punya duit, punya anak. Betul, dibalik beneran. Jerit dia. Melarat langsung punya anak. Ayo, mau apa? Ini biasa kita tuh doanya marah. Ya Allah, saya cari jodoh kok lama gak dapat. Sudah ya Allah, yang penting perempuan. Jelek juga nggak apa-apa. Waduh, salah ngomongnya. Kalau ngomong yang benar kita dengan Allah yang Maha Agung. Itu marah sebetulnya. Makanya orang doa marah tuh kelihatan. Bukan melihat kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atau mengkabul semuanya. Nah kalau sama-sama dikabul doa yang baik, yang terbaik dong. Yang paling besar manfaatnya. Dia minta dipanjangkan umurnya. Goda janji, ingin goda Nabi Adam. Cucu Nabi Adam. Dan akan sukses kecuali sedikit. Yang mukhlasin, yang hamba-hamba pilihan daripada cucu Nabi Adam ada. Ya, semoga kita golongan orang-orang yang mukhlasin tadi, yang aman. Ini. Tapi yang aman itu siapa? Yang sadar bahwasanya itu ada godaan syaitan. Kalau Allah merintahkan idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Sudah iblis, sudah urusanmu sana. Goda sepuas hatimu. Enggak akan bisa menggoda anak Adam yang tulus. Sudah dikasih benteng oleh Allah dengan ketulusan. Sudah digoda sepuas hatimu. Dan mereka yang ikut kepadamu, ya sama kamu nanti akan jazaa'ukum jazaa'an mawfura, akan dipenuhi dengan balasan dari Allah. Ya balasan untuk iblis sama. Balasan dengan dosa-dosanya tersebut. Dan Allah izinkan wastafzis man istata'ta minhum bisautika. Sudah itu ajak setan. Jadi setan diizinkan. Jadi keputusasaannya itu sehingga makhluk kurang ajar kepada Allah itu yang adalah orang yang putus asa. Putus asa itu menganggap bahwasanya nggak bisa menyelesaikan urusannya. Kan kurang ajar kepada Allah. Sudah tidak meyakini kalau Allah Maha Kuasa. Putus asa dia. Nah, orang putus asa itu nggak berharap lagi rahmat dari Allah. Nah, ini bencana. Makanya ada orang melakukan dosa, itu berdosa, tapi akan menjadi semakin dosa, duka dosa itu jika dia tidak segera menyesali dosa, tapi malah putus asa. Maka putus asa dari dosa itu lebih gede daripada dosa itu sendiri. Maka kepada siapapun yang pernah punya pengalaman maksiat yang banyak, yang gede, ingat Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa. Karena putus asa adalah dosa yang sangat dosa, itu dosanya iblis.
Nah, dua makhluk yang akan terus akan meningkat kemaksiatannya adalah yang putus asa. Karena terkutuk dia, Allah mengutuknya. Nah, sehingga lihat orang putus asa itu bukan tambah baik. Karena kurang ajar kepada Allah. Lihat iblis. Sudah putus asa, nggak mau tobat, terus malah dituruti. Sudahlah pergi sana kau, ganggu anak Adam sesuka hatimu. Wastafziz mastata'ta. Man istata'ta. Terus bangkit kamu untuk ganggu mereka, anak Adam suka. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Pokoknya terus ini ganggu. Maksudnya dalam segala keadaan. Mikhailika dalam naik kendaraan atau rajilika adalah dalam keadaan jalan kaki. Maksudnya terus sepuas hatimu. Ganggu. Diberi ajang jembar. Karena apa? Memang ini adalah orang yang akan sudah disiapkan dia dan bagudal-bagudalnya untuk ngisi neraka yang telah Allah siapkan. Wasyarikhum fil amwal. Masuk juga kamu dalam urusan hartanya. Dulu. Diizinkan oleh Allah iblis untuk masuk urusan harta kita. Apa maksudnya? Menghiasi dalam bisnisnya. Biarpun dia jago ngaji, ternyata dia nggak peduli dengan yang haram. Riba masih diambil, jual belinya nggak jujur. Terus syarikhum fil amwal. Ayo iblis masuk, mereka urusan terus. Ganggu mereka, hartanya mau sikit. Wal aulad. Urusan syahwat tidak jelas sehingga dia masuk zina anak. Wa'idhum, kasih iming-iming tentang macam-macam kesenangan. Kan gitu iblis ngasih iming-iming kesenangan. Tapi dunia, mabuk, zina. Dengan macam muqaddimah zina, itu kan iming-iming syaitan, iming-iming iblis yang menjadikan mereka senang. Tapi, wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Tidak ada janji-janji setan kecuali janji-janji belaka. Bohong nggak ada buahnya, adalah tipuan. Tapi ingat wahai hamba yang beriman, hamba yang dekat kepada Allah, hamba pecinta Nabi ketahuilah inna ibadi, Allah berfirman, hamba-hambaku yang serius menyadari dirinya sebagai hambaku. Ibadi seorang yang menyadari dirinya hamba Allah yang serius. Laisa laka alaihim sultanun, hei iblis, kau nggak bisa ganggu mereka, nggak punya kuasa untuk mereka. Jadi untuk memberesi urusan kita dengan syaitan adalah kedekatan kita dengan Allah. Serius memahami kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan sekedar kalimat terucap. Ya, ucapan ya untuk mengusir setan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi harus kita sadari yang bisa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah yang akan mengurusi semuanya. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjauhkan daripada sifat sombong, memudahkan kita dalam menyelesaikan ujian-ujian hidup ini. Sehingga hasilnya adalah kita mumtaz, istimewa nanti di akhirat, pangkat tinggi. Di dunia berbeda-beda pangkat, tapi sama nanti di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada, saatnya kita memasuki segmen Buya Yahya menjawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 40713338. Kami ulangi, di 0823 40713338. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Maaf mau tanya Buya,
Di Arab sekarang katanya gurun pasir sebagian menjadi hijau karena diguyur hujan. Apakah itu tanda-tanda kiamat, Buya? Sesuai dengan hadis yang artinya hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Dan lalu katanya ada hujan es dan salju, Buya. Mohon pencerahannya, Buya, biar saya bisa tenang. Syukran, Buya. Bismillah. Hari kiamat itu adalah satu hari yang harus kita yakini akan tiba. Dan hanya sebatas itu, yakin. Adapun waktunya Allah sembunyikan. Tidak boleh ada yang sok tahu tentang waktunya. Semua cerita-cerita yang dinukil bahwasanya ada orang yang tahu dan mengira-ngirakan hari kiamat adalah tidak benar. Kalau sudah disembunyikan oleh Allah, ya sudah disembunyikan. Kiamat kubro itu akan disembunyikan. Akan tapi ada tanda-tanda mengarah kepada datangnya kiamat tersebut. Kiamat ada dua ya, kiamat kubro yaitu kiamat nanti hancurnya semesta. Ada kiamat sukhro, itu milik masing-masing. Kiamat sukhro yaitu kematian. Sehingga nggak terlalu beda artinya sih. Kiamat sukhro adalah semesta hancur, artinya hartamu hancur sehingga nggak bisa dipakai. Sama kiamat sukhro, kita mati, kekayaan juga nggak bisa dipakai. Sama ini kiamat sukhro itu mati, kiamat kubro, sukhro itu kecil, kematian kita. Jadi kiamat ada dua, kiamat sukhro sama kiamat kubro. Sukhro kematian kita, kubro nanti. Dan kiamat kubro ada tanda-tanda. Tanda-tandanya ada dua, tanda sukhro, kubro juga. Ada tanda-tanda kiamat yang tanda-tanda kecil. Dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil sudah banyak, diantaranya disebutkan kalau kita baca hadis Jibril tentang orang pada berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Banyaknya anak durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ada tanda-tanda kiamat tapi tanda-tanda kecil. Maksudnya tanda kecil itu tidak terlalu membuat orang tuh terperanjat begitu. Tapi kalau kubro, itu orang kalau sudah menemukan tanda kiamat kubro itu sudah heboh. Coba saja, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Apa yang terjadi di semesta ini? Berita apa yang akan diangkat? Matahari terbit dari timur, dari barat. Guncang dunia. Wah, apa yang terjadi? Menakutkan. Jadi ada tanda-tanda dan ditolong kembali kepada kitab yang kami hadirkan namanya Sama'iyat. Sesuatu yang harus kita imani biarpun kita tidak pernah menyaksikan. Tapi nanti kalau sudah terjadi akan menyaksikan. Nah, termasuk ada banyak la taqumu sa'atu. Tidak akan datang hari kiamat hatta takthurul haraj. Sampai terjadi pembunuhan. Orang tuh bunuh dikit-dikit bunuh. Tapi itu dianggap sughra, bukan yang gede. Bukan tanda besar. Kemudian disebutkan hatta ya'uda ardul arabi, sampai terjadi di negeri Arab itu murujan wa anhara. Murj itu tanahnya penuh dengan tumbuhan. Menjadi hijau royo-royo. Ya. Jadi sebetulnya ini kepiawaian orang dalam mengangkat satu topik saja sehingga jadi viral ya. Sebetulnya kalau kita bahas sih ada anak kurang ajar sama ibu dari kemarin, ya sekarang kita angkat sebagai tanda kiamat sukhro. Tanda-tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Tapi itu tanda kubra bukan itu. Bahkan nanti adalah ayat hadis lain bunyi la taqumu sa'atu hatta la yakunu fil ardi man qala la ilaha illallah kamal rasul. Jadi enggak akan terjadi hari kiamat kecuali di bumi ini sudah enggak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bicara tentang hari kiamat itu Anda dalam batas keyakinan agar Anda punya persiapan. Adapun masalah kejadiannya Anda tidak terlalu khawatir. Asalkan Anda ahli iman. Tentang matahari terbitnya. Kalau sudah matahari terbit dari barat kan disebutkan iman sudah tidak diterima. Semua orang jadi beriman. Tapi iman saat itu tobat tidak diterima lagi oleh Allah. Sehingga tobat akan diterima. Tobat akan diterima kecuali kalau sudah ada dua hal ini. Dalam kiamat sukhro, di saat kita mau mati, di saat nyawa sudah di tenggorokan, tidak akan diterima tobatnya karena sudah kelihatan neraka, kelihatan surga. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir.
Allah akan menerima tobatnya hamba selagi belum gharghara. Yugharghir itu adalah sekarat mau mati, sudah nyawanya itu tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan itu sudah kelihatan. Absilul bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli iman lihat surga. Kalau orang maksiat, wah dihajar malaikat, tapi kita tidak melihat. Suruh keluarkan dia nggak mau karena tempatnya neraka, nggak mau. Dipukul oleh malaikat. Ahli maksiat cuman kita nggak tahu. Lah kalau kubro, nah, tanda-tanda kiamat kubro ada banyak tanda. Jadi ingat, pokoknya gini aja kaidahnya. Selagi Anda kuat dengan keimanan, kisah tentang Imam Mahdi, Anda tidak usah mencari Imam Mahdi. Kalau Anda kuat iman, di saat Imam Mahdi ada, pasti Anda jadi pasukannya. Tidak usah dicari di Afrika, di Amerika, di mana, di Jogja juga tidak perlu. Karena di mana, apalagi di Blitar lu pernah ada dicari. Pernah nggak mencari Ratu Adil segala macam, katanya Mahdi segala macam. Nggak usah mencari-cari Mahdi. Mahdi nanti akan, Imam Mahdi akan muncul, dan kalau Anda punya iman, Anda akan jadi pasukannya. Negara jadi tentram, damai, nggak ada permasalahan. Baik, ingat bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil, kita bisa mengatakan iya itu tanda kiamat. Maksudnya apa? Tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat, bukan tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat. Artinya apa? Ya kita harus selalu ingat kiamat. Adapun runtuhnya semesta belum. Sampai nanti orang sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai matahari terbit dari, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali tanda-tanda kiamat yang besar itu sudah terjadi semuanya. Keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Dabatul Ard, Dukhan, matahari terbit dari barat, banyak. Turunnya Sayyidina Isa. Kalau itu semua belum, tidak akan terjadi kiamat. Cuma tidak usah bingung-bingung mikir kiamat itu. Kiamat itu tidak tahu kapan waktunya. Yang paling jelas adalah kiamatmu akan tiba. Pikirin itu sendiri. Kau akan mati semuanya. Itu saja, ayo siap-siap. Mikir kiamat itu, besok mati. Ayo, kita perlu nyiapkan diri kita menghadapi kiamat sugro, kiamat kita sendiri. Dengan amal kita. Adapun kiamat yang dahsyatnya kiamat, idza zulzilatil ardu wal qari'atu mal qari'ah, itu semuanya. Itu adalah bagi ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Kasih sayang Allah kepada ahli iman sebelum terjadi dunia dihancurkan itu, maka Allah akan kirim angin segar memasuki rumah-rumah orang beriman sehingga setelah itu ia meninggal dunia. Sehingga yang tersisa adalah orang yang membangkang kepada Allah, sudah tidak ada lagi la ilaha illallah, itulah saat akan dihancurkan. Setelah hijau royo-royo di negeri Arab sana, ya banyak pertanian, alhamdulillah. Kiamat belum, Dajjal belum keluar. Wah, kalau memang begitu aman-aman saja. Aman di kiamat kubro. Kiamat musohron tar sore, matimu mengti. Oh, ini mikir-mikir kiamat kubro, mikir matimu. Kita ini bisa mati sewaktu-waktu kok bicara tentang, wah berarti aman dong kalau masih sama. Iya aman dunia, tapi ente nggak aman. Nah ini kita perlu mikir diri sendiri. Kadang-kadang kita bicara sesuatu yang kurang, yang lebih penting kita bicara tentang diri. Masalah kiamat sudah jelas kalau Anda belajar ilmu samiyat. Anda baca buku kecil kami itu. Anda tahu kapan kiamat itu akan tiba. Disembunyikan oleh Allah, nggak tahu. Akan tapi yang jelas kiamat akan tiba jika itu tanda-tanda besarnya akan terwujud semuanya. Kalau belum tidak. Tapi apa artinya tentang tanda-tanda itu kalau kita sudah mati duluan? Makanya yang perlu penting adalah bagaimana kita menghadapi kematian diri kita sendiri. Kiamat sughra, kiamat kita. Ya, kita harus punya persiapan, iman, amal, dan seterusnya. Jadi bisa jadi betul itu tanda kiamat sughra. Tapi bukan berarti besok runtuh semesta ini. Karena hancurnya semesta harus setelah selesainya tanda-tanda kiamat kubra yang sudah Allah kabarkan melalui lisan baginda Nabi atau disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Cuman yang nasihat yang lebih penting adalah sadari dirimu bahwasanya engkau punya kiamat masing-masing. Jadi apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian dengan iman, dengan takwa, dengan minta maaf kepada sanak kerabat dan saudara, dengan menjauhkan kezaliman dari siapapun, atau menyesali dosa dan seterusnya. Itu yang lebih penting untuk kita hadirkan. Bukan kita heboh ngurus itu. Banyak selain itu kalau Anda. Nanti akan kita sebutkan juga. Di dalam kitab Samiyat itu ada kiamat sughra, termasuk adalah ini. Arab, negeri Arab semua itu ada kiamat sughra kecil. Alangannya. Kalau hadis itu kan sebelumnya bukan saja itu. Yang dibahas tidak yang lainnya. Hadis itu bunyinya begini. Hatta yakthural haraj. Haraj itu pembunuhan. Bisa jadi ini tanda-tanda banyak pembunuhan orang. Gara-gara rebutan channel televisi kakak beradik berantem bunuh-bunuhan.
Istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh bapak. Oh. Nah itulah. Tanda-tanda ya tatawallawna fil bunyan, mereka bermegah-megahan dalam bangunan ada. Seorang anak memperbudak ibunya ada. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat ini saja, Masya Allah. Jadi ya kita bisa saja mengatakan, bisa saja itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tapi untuk datangnya kiamat entar belum. Cuman kiamat kita bisa saja sangat dekat. Semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, menambahkan keyakinan kita akan datangnya hari kiamat, dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berbekal di saat kita menghadap kepada Allah, kita menjadi orang yang kaya raya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Bu atas jawaban yang baik Bu ya. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dimulai dari jamaah laki-laki dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Buya mau bertanya Buya. Ketika kita mengajukan suatu kredit baik bank konvensional maupun bank syariah, tentu ada di sana ada agunan. Ketika agunan itu berbentuk rumah, maka rumah itu akan diasuransikan. Begitu juga kreditnya juga akan diasuransikan. Nah, ketika kredit itu berjalan, kemudian pengkredit atau penghutang itu meninggal, maka kredit itu akan lunas dengan diklaimnya asuransi kredit tersebut. Nah, apakah yang ditanyakan Buya, apakah pihak keluarga masih menanggung beban untuk membayar hutang dari almarhum? Terima kasih Buya, syukron. Baik, harus kita pilih dulu antara cara syar'i dan konvensional. Biarpun tampak hasilnya sama, tetap himbauan kami adalah berurusanlah Anda dengan sesuatu yang pakai label syariat. Karena ada hubungannya dengan iman. Hubungannya dengan iman. Kalau ada kekurangan di dalam produk-produk syariat, tugas kita untuk menyempurnakan. Artinya tidak boleh kita menyerah. Dan jangan sampai kita banyak alasan lalu kita tambah jauh dengan syariat. Kalau sudah ada label halal, di antara yang tidak ada labelnya tentu kita harus iman kita menuntut kita untuk memilih yang ada label halalnya. Adapun yang mengatakan, oh itu mirip kurang lebih. Dari dulu sudah ada orang ngomong begitu waktu Nabi mengharamkan riba, dalam Al-Quran disebutkan langsung orang-orang yang paling hobi dengan riba mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Apa sih bedanya antara jual beli dengan cari riba? Wong sama-sama cari untung, kok ini kok ribet banget. Nah, ini biasanya begitu. Ini biasanya untuk membicarakan masalah antara konvensional dengan syariat itu biasanya kurang lebih ini. Di pinggir mirip-mirip, padahal tidak seperti itu. Maka di saat Anda masuk dunia syariat, kelihatannya secara zahir istilah hampir mirip-mirip. Tapi semua itu akan ada akad yang jelas. Mulai dari agunan yang akan dijadikan sebagai jaminan, gade itu harus ada aturannya. Bukan seperti ya kalau di konvensional barangkali kita tidak tahu secara pasti, di tempat-tempat mungkin gade-gade yang tidak syar'i itu, kalau orang nggak bisa bayar utang, sudah pada waktu tempo tiba, barang itu dijual langsung, ya sudah, nggak bisa, sudah hangus. Yang punya barang sudah nggak mendapatkan apa-apa lagi, kan begitu, ya sudah hilang. Jual pun nggak punya hak untuk mempertahankan harga. Yang penting bagi penggadai tersebut, bagi orang yang meminjamkan, yang penting uangku balik. Nggak ada rahmatnya. Tapi kalau dalam Islam, uang gade itu adalah jaminan atas utang. Jika yang pinjam duit nggak bisa bayar utang, nanti gade tersebut kita jual dengan harga normal, setelah itu dipotong untuk bayar utang, selebihnya dikembalikan. Jangan sampai orang yang punya utang itu tambah kejepit. Itu kan budaya-budaya yang jauh dari rahmat, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah begitu. Nah ini dalam Islam, kalau Anda masuk dunia syariat tentu ada transaksi-transaksi dijelaskan. Ada masalah pembebasan misalnya, setelah dia adalah agunan tersebut, kemudian kreditnya pun sebenarnya kredit itu akan ada akad khusus ya, supaya tidak sama ya. Kalau kita
ngambil daripada bank syariah itu, nggak ada istilahnya aku pinjam duit 100 juta balik 120, nggak ada. Tentu ada akad yang akan membedakan antara halal dan haram. Nah inilah, makanya para pelayan-pelayan bank-bank syariah itu harus benar-benar memahami syariat. Yang bahaya adalah dia lulusan konvensional sehingga bahasanya bahasa konvensional. Jadi karena dia malas menjelentrehkan langsung tutup poin, pinjam 100 juta balik 120 juta. Loh, apa bedanya? Kan begitu. Sementara proses untuk sampai kepada 120 ada proses cerita yang panjang yang itu adalah akad. Jadi yang membedakan adalah akad. Jangan langsung, wah hasilnya kan sama saja. Orang, ya, ini bahasa bahaya banget. Kalau dikembangkan ke hal-hal lain bahaya. Contoh, ini sederhana saja. Laki perempuan di kamar, laki perempuan di kamar, sama-sama saling mencintai. Lalu mereka berhubungan. Bedanya, yang kamar pertama dia dengan akad nikah yang sah. Yang ini adalah tidak dengan akad. Beda, hanya gara-gara akad saja. Padahal urusan senang sama-sama senang. Hati-hati jangan meremehkan masalah akad. Boleh, nggak bisa berkucak. Ini kan saya ridho sama ridho juga. Nah, nggak bisa, karena ada aturan syariat. Maka kami himbau tetap peduli kepada urusan dunia syariat. Biarpun kami juga punya kritik kepada bank-bank syariat, banyak kritik kami, dan semoga didengar, tapi kritik itu kan kritik cinta, kami tidak menjatuhkan. Kami berharap mereka berbenah. Berbenah. Itu adalah, karena paling tidak bisa kenal tentang transaksi yang selami. Nah kemudian di saat, kalau di dalam dunia syariat, itu di saat ada pembebasan mungkin di dalam asuransinya, asuransi itu kan takaful. Takaful dalam syariat itu namanya ta'awun. Jadi sifatnya kita itu membantu. Bukan kita membayar lalu akan kita ambil. Kalau dalam dunia konvensional itu kan, coba, kalau kita faham di dalam Islam, asuransi itu maknanya indah. Kalau dalam dunia konvensional, asuransi maknanya adalah egois. Jadi kalau Anda dalam Islam, kalau Anda ikut asuransi adalah harus Anda sadari bahwasanya Anda membayar itu untuk membantu, bukan karena Anda ingin mengambilnya. Cuma sudah ada kesepakatan, karena Anda sudah menjadi anggota yang membantu dia, maka kalau Anda ketimpa musibah, Anda pun berhak dibantu. Maka seharusnya doanya begini, ya Allah semoga aku ini yang sudah bayar terus untuk asuransi kesehatan ini, semoga aku tidak usah sakit. Tapi kalau konvensional tidak. Aku membayar, hitung-hitungan, aku akan balik itu. Niat ini penting banget. Jadi Anda dalam dunia syariat, kalau Anda masuk dunia takaful, asuransi, adalah namanya tabarruk. Anda memberi. Ibaratnya begini, jamaah ini adalah siap kita untuk membuat asuransi. Setiap bulan kita membantu. Untuk apa? Untuk mengangkat saudara yang sakit atau meninggal dunia. Pokoknya dari grup kita ini yang sakit meninggal dunia, mendapatkan santunan dari duit yang kita kumpulkan. Namanya tabarruk. Karena sudah menjadi, maka setiap yang sakit mereka nggak usah mikir, langsung diobati. Miniaturnya begitu. Lagi giliran Anda sakit, ya Anda berhak dibantu, Anda keluarga kok. Coba dalam asuransi kan enggak. Bisa saja niatnya adalah coba asuransi jiwa, kurang ajar enggak. Anak yang muda enggak didaftarkan, tapi mbahnya yang sudah tua tuh masuk asuransi. Kalau tahu kabar gembira, malaikat ngasih kabar umurnya 100 tahun lagi enggak mau ngasih asuransi dia. Wah lama banget, yang pengennya cepat mati. Karena asuransi tidak syariah memang bukan niat nolong orang, pengennya dia nyari keuntungan yang non syariah. Itu hati-hati. Jadi kalau dalam dunia non syariah tentu banyak hal yang mulai dari awal peminjaman sudah dengan bunga itu juga tidak dibenarkan. Kemudian kalaupun ada asuransi sama, asuransi juga tidak syariah, juga tidak dibenarkan. Nah kalau masalah pembebasan ini kan berbeda. Biarpun yang semula tidak syar'i, kalau orang itu membebaskan, ya sudahlah, aku bebaskan, ya sah-sah saja pembebasannya. Tidak wajib untuk membayar. Cuman jangan hanya ngambil inian dong. Kesalahannya yang pertama, kedua kan penting juga kita pikirkan. Kesalahan minjamnya, kesalahan transaksi asuransi yang nggak benar, ini kan juga ada hukumannya di hadapan Allah. Biarpun ujung-ujungnya dibebaskan. Selagi dibebaskan, Anda tidak punya. Mohon maaf, yang selama ini punya urusan dengan bank konvensional. Tak taunya karena Anda meninggal, kemudian dibebaskan semuanya. Sudah, namanya dibebaskan, tidak ada urusan. Tidak wajib. Pertanyaan kan intinya, apakah ahli waris wajib? Oh tidak, karena sudah dibebaskan sesuai dengan janji yang mereka hadirkan. Berarti pembebasan dari mereka. Cuman kan
Urusannya bukan di saat ini saja, transaksi asuransinya, kemudian transaksi di saat pinjam meminjamnya, ini kan ada hukumannya, ada hitungannya di hadapan Allah. Tapi kalau dunia syariat, mulai dari ada minjamnya, apakah nanti akadnya murabah atau nanti qard hasan atau bagaimana ada, itu dilihat sampai nanti kalau ada jaminannya, masalah asuransi itu pun juga diatur dengan cara syariat. Nah kalau sudah begini nanti Anda sudah benar. Biarpun ujungnya adalah dibebaskan, sama kelihatannya hasilnya, bedanya adalah di sini Anda tidak dosa, di sini adalah dosa. Maksud kami ini, agar dengan ini, agar kita sadar pentingnya kita mendukung dunia syariat. Tanpa Anda harus merendahkan saudara-saudari kita yang masih berurusan dengan dunia konvensional. Karena kami menemukan banyak di antara mereka yang nangis. Kita pernah berapa kali, setiap kali umroh kan banyak orang itu duduk. Berapa kali kita ketemu orang menangis, menderu-deru. Karena apa? Dia belum bisa keluar dari dunia konvensional. Dan kami yakin yang seperti itu banyak. Hanya belum ada peluang untuk bisa keluar. Maka jangan merendahkan. Kalau Anda sudah masuk dunia bank syariat, jangan merendahkan siapapun yang masih berkecimpung dalam dunia konvensional. Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Kebakar dia. Sedih itu. Bisa jadi banyak. Dan kita menemukan orang semacam itu. Dan kadang untuk mengentaskan diri dari dunia itu nggak gampang. Karena yang menyekolahkan dia dulu adalah bank tersebut. Kalau mau keluar, bayar. Bayar jangan nggak punya duit. Kalau Anda keluar, Anda harus mengganti berapa ratus juta. Gimana Bu ya? Dan juga uniknya dalam dunia utang-utang dalam perbankan, bukan utang-utang antara kita. Kalau Anda punya uang utang kepada saya, kalau Anda bayar dengan cepat kan senang. Dan dunia begitu enggak. Mau dibayarin malah kena apa namanya? Penalti apa namanya? Wah ini kan aneh, mau bayar malah suruh bayar utang. Nah, ini memang karena dunia bukan dunia malah. Jadi memang dunia unik. Mereka ada hitung-hitungan. Pokoknya Anda harus aku peres gitu loh bahasanya. Anda harus aku ambil aku harus dapat keuntungan. Sementara dalam Islam, urusan dengan sesama, jangan hidup kita asas keuntungan-keuntungan. Akan tapi berpikirlah bagaimana aku bisa berguna untuk orang lain. Dan dunia syariat ditegakkan untuk melindungi itu hak-hak seperti itu. Dan yang jelas adalah sambung dengan syariat adalah kemuliaan. Ingat, jangan merendahkan. Kalau Anda sudah di dunia syariat, jangan Anda merendahkan siapapun yang masih berada di dunia konvensional. Adapun pertanyaannya adalah, selagi dibebaskan nggak ada masalah. Cuman kan permasalahannya bukan di dalam pembebasan ini. Kan ada mukaddimahnya tentang peminjaman yang harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan atas jawaban yang baik Bu ya. Kami berikan kesempatan kepada jamaah perempuan dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Apabila kita sudah berjanji akan memberikan beberapa mushaf Al-Quran untuk madrasah yang berbeda aliran, yang awalnya tidak tahu, dan madhab Syafi'i tidak membolehkannya, bagaimana dengan janji yang sudah kita ucapkan untuk madrasah tersebut, dan apa yang harus kita jawab kalau mereka menanyakannya? Mohon pencerahannya. Syukron Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan urusan mushaf. Jika Anda sudah berjanji atau Anda sudah biasa membantu, jika ternyata di tempat tersebut akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang benar, tidak sesuai dengan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, artinya ada indikasi atau tanda-tanda kesesatan di dalamnya, maka bukan sekedar pertanyaan bukan boleh atau tidak boleh kita bersedekah itu. Bahkan Anda wajib berhenti untuk membantu tempat tersebut. Karena selagi tidak akidah benar namanya maksiat. Bahkan bisa malah haram membantunya. Karena apa? Jelas akidah sesat. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau kebanyakan duit, sana masih banyak tetangga-tetangga Anda. Ini banyak. Kalau Anda mau saja hari ini, saya kasih data musola yang perlu bantuan, nggak usah bingung nanti. Nggak usah dikasih tempat tersebut, tuh musola perlu mushaf banyak. Dan mushafnya juga yang benar lah ya, mushafnya nggak benar juga. Ada orang menghadiahkan mushaf asal saja, asal cetak. Nggak jelas terjemahannya, akidah, sesat. Makanya ibu-ibu ini, kalau ingin memberikan hadiah mushaf, murni kaluan mushafnya nggak pakai terjemahan. Kalau terjemahan harus pakai petunjuk terjemahan siapa ini. Hati-hati. Jadi kalau sudah terjadi janji ke tempat, janji maksiat ya enggak boleh dong. Dipindah. Itu kan kalau Anda penuhi jadi maksiat. Kalau Anda membantu tempat tersebut jadi maksiat. Kelihatannya ibadah. Maka masih banyak di sana yang butuhkan mushaf Anda. Penuhi. Karena pun menjawabnya adalah, ya sudah, saya enggak bisa memberi. Bahkan harus punya kekuatan. Ya, kalau Anda yakin akidah Anda beda dengan saya, sudah selesai.
Tapi dengan catatan, yang mengatakan akidah itu nggak benar harus tokoh atau ulama, bukan hanya orang asal saja. Kadang-kadang tidak hanya gara-gara nggak cocok langsung beda akidah, ya. Tapi harus tanyakan kepada ahlinya, apakah betul tempat tersebut akidahnya sesat? Seperti itu. Cuman kalau betul sesat, nggak boleh membantu. Haram membantu. Seperti itu. Nah, dipindahkan ke tempat lain supaya janji Anda tetap terpenuhi. Jawab dengan santun karena menjaga hati tetap agar terjalin silaturahmi untuk muqaddimah kita ajak mereka untuk kepada kebaikan. Kemudian setelah itu, ya bukan urusan mushaf yang lainnya. Sedekah-sedekah pun Anda berpikir. Anda kalau mau transfer uang, Anda jangan latah membantu lewat online dan sebagainya. Anda tahu betul siapa yang akan Anda bantu. Mulai dari benar tidaknya yayasan itu ada atau tidak, itu penting. Setelah ada, kadang-kadang yayasannya nggak ada, abal-abal. Hanya karena Anda rindu infak melalui transfer kayak nggak tahu hanya nggak ada itu yayasan. Setelah yayasan itu ada, itu dilihat ini akidah atau tidak. Nah kalau tidak seakidah, Anda mengajak kepada, Anda mendukung kemungkaran, Anda dalam dosa dong. Di situ harus waspada dalam hal berbuat baik sekalipun. Nggak boleh asal berbuat baik. Sehingga betul dikatakan ada orang ingin berbuat baik, ternyata apa? Dia membuat kerusakan tanpa disadari karena kebodohannya. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi perindu-perindu pelaku-pelaku kebaikan di tempat yang tepat sehingga kita diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maulid Akbar Muslimah merajut cinta di bulan mulia Selasa tanggal 15 Sya'ban 7 Maret pukul pagi sampai selesai. Tempatnya di LBD di belakang. Bagi yang ingin berpartisipasi langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 72037333822 atas nama Al-Bahjah Permata Rasulullah. Info lebih lanjut bisa langsung Anda hubungi ke 0821 1177 9101. Gedung media Al-Bahjah. Ini akan segera dimulai dan ini sudah dimulai. Dan penggalangan dana, kita perlu dana 5 miliar, sudah terkumpul hampir 2 miliar, 1,8. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bergabung. Di sini tidak ada nomor rekeningnya, tapi ingin bergabung mungkin sifatnya mingguan, bulanan, langsung aja ke nomor telepon 08 57 7373 3735. Program penerimaan siswa santri baru untuk kelas tahfidz gelombang kedua. Kelas 1 sampai kelas 3 menghafal Al-Quran. Pendaftarannya 8 Jumatil Akhir atau 9 Rajab sampai 9 Rajab. 1 Januari sampai 31 Januari. Masih ada waktu. Langsung Anda informasi ke nomor telepon 0821 1577 9231. Baik, ini saja. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dan berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni kami semua ya Allah. Mudahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Buka mata kami, hati kami untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari perselisihan percekcokan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari berbuat dolim kepada siapapun. Dan jauhkan kami dari didolimi. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada siapapun yang berbuat salah kepada kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit, lapangkan rizki mereka semua ini. Yang sempit, lapangkan rizkinya dengan rizki yang halal dan berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, wahai yang maha kasih, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-soleh. Dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga anak-anak kami semua ya Allah. Jaga santri kami ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah,
Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan jangan lewatkan esok hari kami akan kembali hadir bersama Anda dalam program kajian Kitab Arba'in Nawawiyah. Rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Syahan Al-Muslim beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulai ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.